tidak ada yang seperti itu, maka organisasi itu sudah bubar. Orang jalan dengan kepala masing-masing. Artinya, kau siapa? Betapa saya mau dengar kau, saya juga bisa. Kalau itu yang ditanamkan, maka itu bukan organisasi yang baik. Tapi kalau yang bisa mengayomi, bisa merangkul, itu baru organisasi yang baik. Bukan itu baru pemimpin yang baik. Dan jadi seorang pemimpin pun itu tidak mudah. Bisa mengerti karakter orang dan bisa bagaimana saya mendekati orang ini dengan orang sana. Perkembangan dan kemajuan organisasi tersebut. Jadi kalian yang ada dalam organisasi, kalian dipanggil untuk tadi menunjukkan kualitas kalian sebagai perempuan-perempuan yang tangguh, perempuan-perempuan yang berkualitas. Bukan untuk membawa nama pribadi ya, tidak, tapi membawa nama organisasi. Kami juga perempuan Katolik bisa. Kami mampu. Bukan hanya kamu yang laki-laki, kami juga bisa. Itulah yang harus. Terima kasih yang berlimpah kami ucapkan kepada Pastor yang telah menyediakan waktu untuk memimpin misa syukur pada sore hari ini. Di sebelah kanan, jadi semua ibu-ibu sahabat hati dan tamu undangan, kita akan pindah ke aula untuk melanjutkan acara kita bersama. Sekian dan terima kasih. Yang kami hormati Ketua RW Kota Sorong, yang kami hormati Ketua Dewan Paroki, yang kami hormati Ketua Presidium Wanita Katolik Republik Indonesia DPD KNS, yang kami hormati Ketua-Ketua cabang dan semua anggota yang kami cintai. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Puji dan syukur kita aturkan kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria, sehingga pada malam hari ini kita boleh menyelesaikan misa syukur di Paroki Emmaus dan juga boleh merayakan hari ulang tahun ke-31 Wanita Katolik Republik Indonesia DPD KNS. Tema kita pada saat ini adalah kobarkan cinta dan semangat untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Semoga tema ini mampu mendorong dan memotivasi kita dalam menjalankan roda organisasi yang kita cintai ini. Baiklah, kita akan masuk pada acara yang akan kita lalui bersama. Yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin disilakan berdiri. Indonesia
sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Wanita Katolik berjiwa bekerja, tujuan utama menolong sesama, menegakkan negara Indonesia berlandaskan dasar suci Pancasila. Wanita Katolik se-Indonesia serentak menghimpun daya tenaga, menyusun dunia tentram sentosa, jiwa dan raga selalu bahagia. Wanita Katolik berjuang berkorban, membela gereja, negara dan bangsa, selalu berusaha sepenuh jiwa, melambangkan tombak suci percaya. Wanita Katolik se-Indonesia serentak menghimpun daya tenaga, menyusun dunia tentram sentosa, jiwa dan raga selalu bahagia. Wanita Katolik inti keluarga, mendidik putera dan cinta negara, berkarya membentuk dunia sejahtera, cita-cita kebangkitan Indonesia. Wanita Katolik se-Indonesia serentak menghimpun daya tenaga, menyusun dunia tentram sentosa, jiwa dan raga selalu bahagia. Yang terhormat Bapak Uskup Keuskupan Kali Sorong, walaupun beliau tidak hadir, tapi kami pantas menyampaikan itu. Yang terhormat para imam, pastor, penasihat rohani, pada DPD Keuskupan Kali Sorong maupun Dewan Pengurus Cabang yang ada di wilayah Kota Sorong dan wilayah Dampak, Kokfar, Kaimanan yang kami hormati, para geral dan gerawati yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati Ketua Presidium dan anggota Presidium 1
dengan Sapa, Ibu Martela Ribong dan Ibu Ruth Kamaria. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau yang mewakili kami sapa dengan kasih Ibu Linda IJSE. Yang kami hormati Ketua GW Kota Sorong, Mama Florence bersama rekannya. Yang kami hormati Pastor Paroki Dewan Paroki Emmaus atas kesediaannya dan izinnya kami boleh beribadah sekaligus beramah-tamah hari ini. Yang kami hormati para pendahulu, sesepuh yang hadir maupun tidak hadir, mereka sangat berjasa untuk organisasi ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Dewan Paroki, yang kami hormati para undangan, yang kami hormati para ketua cabang beserta pengurus anggota yang hadir maupun yang tidak hadir, yang kami hormati dan yang saya banggakan para pengurus Dewan Pengurus Daerah Keuskupan Manokwari Sorong, juga para panitia yang bisa menyelenggarakan acara ini pada hari ini. Patutlah kita mengucapkan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita semua masih diberi kesehatan, terlebih nafas kehidupan yang masih kita rasakan sampai pada saat ini. Izinkan saya atas nama panitia pelaksana menyampaikan laporan panitia HUT ke-31 WKRI DPD KNS sebagai berikut. Dasar surat keputusan seket garing 17 DPD KNS garing angka Romawi 7 garing 2023 tentang pembentukan dan pengangkatan panitia Hari Ulang Tahun Wanita Katolik Republik Indonesia, karena berasal dari partisipasi DPD dan DPC dalam penggalangan bahasa dari kita untuk kita dan dari kas DPD sendiri. Baik, saya atas nama panitia HUT ke-31 DPD Keuskupan Manokwari Sorong tak lupa mengucapkan rasa terima kasih yang dalam kepada Yang Mulia Bapak Keuskupan Manokwari Sorong, Pastor Penasihat Rohani DPD dan DPC, ketua-ketua cabang yang hadir maupun yang ada di rumah, panitia HUT ke-31 yang telah bekerja keras mulai dari awal kegiatan sampai kita boleh tiba di syukuran hari ini dan akan menegakkan sama-sama bersama kita semua. Yang terakhir, kami terlupa mengucapkan kepada para suami-suami, anak-anak, baik yang hadir maupun tidak hadir, yang telah memotivasi kami dalam kegiatan-kegiatan kami, baik pada saat kami di kegiatan cabang-cabang maupun dalam kegiatan DPD, dan kami bisa menyelenggarakan peristiwa besar ini. Kami yakin dan percaya atas dukungan kalian semua. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya.
disampaikan terima kasih. Provisia WKRI ke-99 tanggal 26 Juni 2023. Provisia WKRI DPD KMS tanggal 26 Juli 2023. Sekian dan terima kasih. Suster Ketua GOE yang kami hormati, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan KP dan Anak Kota Sorong atau yang diwakili oleh Kasih Belinda, Ketua Dewan, para sesepuh, mantan Ketua DPC yang kami hormati, kami banggakan. Dirgahayu Wanita Katolik Republik Indonesia untuk tingkat nasional 99 tahun pada tanggal 26 Juni 2023, 1 bulan yang lalu, dan untuk DPD Keuskupan Manokwari Sorong pada hari ini berusia 31 tahun. Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada kita semua bahwa pada hari ini kita semua boleh ambil bagian dalam rangka bersyukur bersama, berterima kasih kepada Tuhan dan kepada semua pendahulu pendiri Wanita Katolik Republik Indonesia, di mana jika kita kilas balik sejarah WKRI, Wanita Katolik Republik Indonesia yang berdiri 99 tahun yang lalu merupakan awal cikal bakal dan merupakan salah satu organisasi perempuan berdirinya KOWANI, di mana pada tahun 1928 Wanita Katolik Republik Indonesia yang pada saat itu masih namanya Pusara Wanita Katolik adalah salah satu penggagas berdirinya KOWANI, dan itu sekarang yang dikenal sebagai Hari Ibu, dan setiap tanggal 22 Desember diperingati sebagai hari itu. Pastor, Suster, Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa perjalanan panjang Wanita Katolik Republik Indonesia untuk tingkat nasional sudah berusia 99 tahun. Merupakan perjalanan panjang yang diwarnai dengan kemajukan, perjuangan, dan keberagaman. Tetapi Wanita Katolik Republik Indonesia dapat eksis sampai sekarang karena di samping memegang teguh visi dan misinya, juga tetap berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa kita berada dalam suatu bangsa yang majemuk, maka bagaimanapun juga kita sebagai kaum perempuan harus selalu berusaha mengambil bagian, memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa. Terlebih memperhatikan kaum perempuan yang terpinggirkan, tidak mendapat hak yang sesungguhnya, dan juga tidak mendapat keadilan. Kapan perempuan bisa maju kalau perempuan tidak bantu perempuan? Jadi saatnya perempuan untuk maju, saling peduli, saling memperhatikan. Di wadah Wanita Katolik Republik Indonesia ini merupakan wadah kesatuan gerak. Mari para sahabat-sahabat hatiku yang saya cintai dan saya banggakan, program kegiatan dari pusat diturunkan ke setiap DPD, dilanjutkan kepada DPC, cabang, dan juga geranti. Itu menjadi kesatuan gerak kita untuk membangun pribadi, keluarga, gereja, dan bangsa. Bahwa pendahulu-pendahulu kita begitu membuktikan karya, kinerja mereka. Jadi mari sahabat-sahabat hati yang ada sekarang, kita maknai perjuangan mereka dengan memberikan diri, memberikan waktu, mewarkan cinta dan semangat untuk organisasi kita ini. Bahwa peran ibu-ibu tidak terlepas dari dukungan, dari support para suami-suami, tetapi juga
terlebih peran pastor paroki, penasehat rohani, dan juga para ketua-ketua dewan yang ada. Saya titipkan ibu-ibu, perempuan-perempuan Katolik di paroki masing-masing, tolong didampingi, dibina, ditegur kalau salah arah, sehingga mereka tidak bergerak saja di seputar altar, tetapi juga berani keluar untuk menyatakan jati dirinya. Karena Wanita Katolik Republik Indonesia merupakan satu-satunya organisasi perempuan di bawah payung Gereja Katolik yang bisa keluar bekerjasama dengan gabungan organisasi wanita lainnya, karena mereka yang punya anggaran dasar anggaran rumah tangga yang jelas. Jadi juga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak KBRI Kota Sorong, juga kepada ketua GW yang ada, mari kita bersinergi, bekerja bersama-sama, dan mari pihak pemerintah dalam hal ini Pemberdayaan Perempuan dan juga Kementerian Agama, mari berikan ruang, peluang, dan biaya dukungan kepada organisasi perempuan, salah satunya WKRI yang ada. Kami juga berterima kasih bahwa melalui GW, melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan juga melalui Kementerian Agama, Dimas Katolik, Wanita Katolik Republik Indonesia sering mendapat perhatian, bantuan dana, dan juga diikutkan dalam kegiatan-kegiatan pelatihan yang ada. Mari ibu sahabat-sahabat hati semua, kita juga mengutamakan, mengajarkan 3 nilai keutamaan yang sering disebutkan oleh Bapak Paus Fransiskus. Yang pertama, bahwa Bapak Paus sering menyerukan Amoris Laetitia, bahwa iman Katolik adalah dasarnya kasih. Mari kita ajarkan itu dimanapun kita bertugas. Juga bahwa Bapak Paus sering menyerukan ajaran Laudato Si, bahwa mari kita mencintai, menghargai, merawat lingkungan hidup ciptaan, bahwa bumi ini adalah ibu dan rumah bersama. Mari peran kaum perempuan, peran wanita Katolik sangat dinantikan. Juga bahwa Bapak Paus sering menyerukan Evangelium Vitae. Mari kita bersama-sama menjaga seluruh ciptaan, sehingga kita sungguh-sungguh hadir memberikan kontribusi nyata. Mudah-mudahan pada ulang tahun yang ke-31 ini, khususnya kita ada di wilayah Keuskupan Manokwari Sorong, ada 17 cabang sekarang, ada 8 ranting, sungguh-sungguh menjiwai semangat pelindung wanita Katolik Republik Indonesia, Santa Ana, di mana keluarga Santa Ana, Santo Yoakim pada hari ini kita peringati, yang merupakan orang tua Santa Paula Maria, merupakan suatu keluarga yang saleh, keluarga yang teguh, keluarga yang rendah hati, sehingga Santa Ana diberikan bendahara rahmat. Biarlah doa-doa Santa Ana senantiasa menyertai perjalanan dalam kiprah organisasi ini. Juga mari kita senantiasa menjiwai semangat Santa Teresa dari Kalkuta, bahwa saya diutus bukan untuk sukses, tapi saya diutus untuk setia. Mudah-mudahan sahabat-sahabat tadi semua, baik pengurus DPD, pengurus cabang, pengurus ranting, pun juga para penasihat rohani, sungguh-sungguh menjiwai ini, sehingga masa bakti kepengurusan untuk cabang dan ranting 3 tahun, dan juga untuk DPD 5 tahun, tidak mundur di pertengahan jalan, kecuali dipanggil Yang Maha Kuasa. Itu mari kita camkan bersama, sehingga ada gesekan sedikit, ada ketersinggungan sedikit, guru-guru mau tulis surat pengunduran diri, itu jangan. Lilin yang sudah kita pegang dan menyala, biarlah dia menyala terus untuk menerangi semua yang ada di sekitarnya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan di kesempatan kali ini. Sekali lagi selamat dan selamat ulang tahun. Semoga kita semakin kompak, kita penuh semangat dan cinta terhadap organisasi ini. Juga sebelum saya
SPD untuk dapat memberikan motivasi spirit kepada kami ibu-ibu sekali. Bapak-bapak proses, kamu mau bagaimana lagi? Dan ya, kalau dibilang memberikan motivasi, usia dari DPD ini 31 tahun, saya baru 30 tahun. Jadi bahkan DPD ini 1 tahun lebih tua daripada saya. Jadi kalau mau dikatakan beri motivasi, saya tidak ingat ada senior sekretari yang ya tadi sudah disampaikan dalam renungan yang sangat benar agar kita bisa menemukan kebijaksanaan dan menemukan posisi dan peran kita masing-masing. Saya dari awal tertarik dengan lambang dari PKRI dan saya coba cari tahu kenapa harus hijau, kenapa harus biru. Ternyata hijau atau biru itu adalah lambang kesediaan, lambang kesetiaan dari sobat ibu. Ibu itu baik, kita minta bantuan dia tolak tapi dia buang. Dan bahkan wanita itu tadi ibu sempat ngomong ketika ibu itu angkat sumpah atau janji itu bukan lilin. Dan perempuan itu seperti lilin. Lilin itu bercahaya karena ada yang dikorbankan. Kalau lilin itu tidak mencair, tidak ada yang hilang dari dirinya, lilin itu tidak akan senyap. Begitu juga dengan ibu, begitu juga dengan perempuan. Tapi dalam itu dikatakan bahwa wanita itu menghadirkan sukacita, menghadirkan kebahagiaan, dan itu cahaya. Itu yang dirindukan oleh kami anak-anak. Itu yang dirindukan oleh para suami saya pikir. Kalau suami sudah pulang kerja capek, lihat senyum dari istri, itu pasti bahagia. Sebaliknya, kalau dia sudah pulang kerja capek, sampai di rumah istri juga muka tidak jelas, pasti dia juga sangat tidak jelas. Karena itu yang menjaga hati, yang menjaga suasana dalam rumah itu ibu, seperti lilin yang bercahaya. Dan ibu itu jago menyembunyikan perasaan. Kami laki-laki, kalau ada sedih, ekspresi muka jelas sedih. Kalau marah. Ibu-ibu tidak, kalau marah diam. Makanya orang bilang buku untuk memahami laki-laki itu tipis, memahami persoalan itu harus jadi pertama. Mau apa terserah. Karena mereka pandai menyembunyikan perasaan. Tapi itu memang bukan hal yang lain, tapi itu adalah menurut saya positif. Karena apa? Seperti yang saya bilang tadi, ibu kalau dia sedih, dia tidak pernah mengekspresikan kesedihannya. Karena dia tahu kalau dia sedih, anak-anaknya juga pasti sedih. Dan kemarin ketika ada pengumuman kepolisian, saya lihat di TikTok banyak itu. Apa yang dilakukan oleh anak ketika dia lulus? Dia telepon ibunya, dia telepon mamanya. Karena apa? Kasihan kita laki-laki, kadang doa bapak-bapak tidak dianggap. Karena mama terima kasih untuk doanya. Untung kami kantor, jadi orang sedikit hadir, terima kasih doanya. Karena anak-anak juga berbeda, tidak percaya doa apa, hanya percaya doa. Tapi bagaimana begitu lain? Dan kalau tadi dikatakan oleh Ibu Ketua Presidium bahwa di paroki nasihat ibu, pertama-tama mungkin saya mewakili diri saya sendiri untuk tidak. Saya tidak berani untuk mewakili para pastor yang lain. Secara pribadi saya berterima kasih kepada para ibu yang senantiasa mendoakan para pastor. Saya tahu meskipun ibu-ibu marah dengan pastor, tapi tetap mendoakan dia. Dan kalau tadi dikatakan bahwa para pastor harus arahkan ibu-ibu, mungkin juga kami minta ibu-ibu harus arahkan para pastor. Karena bagaimana kita berjalan sendiri sekarang, wanita itu peka karena dia melihat dengan sementara kadang laki-laki itu melihat dengan pikirannya. Karena itu sadarkan kami supaya kami melalui pendekatan dengan hati, bukan dengan pikiran. Dan yang berikut, ya tadi kita bilang wanita Katolik Republik Indonesia. Jadi ada kata Katoliknya. Jadi prinsipnya dalam kitab suci. Saya ingat dalam kisah kitab suci, ketika Yesus tampil di depan umum, satu ibu mengatakan seperti ini: berbahagialah wanita yang mengandung dan membesarkan itu. Itu berarti apa? Yang tampak dalam diri anak itu adalah warisan dari ibunya. Tapi meskipun waktu itu saya bilang bahwa iya, kadang ibu-ibu mengeluh, kita sudah ada yang baik kan anaknya, maka kita coba menumbuhkan gandum di dalam rumah, tapi sampai di luar rumah rumput banyak, maka rumput tetangga lebih enak daripada gandum di dalam
itu apa? Seperti tadi bacaan pertama kali ini, bahwa leluhur dihormati itu karena dia. Karena itu buah dari seorang ibu itu tampak dalam diri anak. Karena itu apa yang tampak dalam diri anak itu mencerminkan itu. Itu kali kurang 70%. Mungkin 25%-nya tidak benar. Karena apa? Karena ibu itu punya banyak kualitas untuk seorang anak. Karena itu untuk para ibu mewakili anak. Dan saya bagaimanapun saya anak, saya tidak lahir di dunia ini tiba-tiba ada. Saya bukan timunan yang diciptakan dari dalam timun tidak. Saya adalah seorang anak yang juga lahir dari rahim seorang ibu. Saya tahu bagaimana perjuangan seorang ibu. Saya tahu bagaimana ibu melupakan banyak hal agar orang lain berbahagia. Dan itu dari kami para anak-anak untuk para ibu Katolik, kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih untuk dedikasi kalian. Terima kasih untuk pengorbanan kalian. Dan terima kasih karena meskipun senakal-nakalnya anak, kamu tetap anggap dia anak. Karena anak itu mudah sekali durhaka pada ibunya, tapi ibu tidak pernah durhaka pada anak. Kita tahu ada cerita paling mudah kan, yang durhaka itu bukan ibu, kan anak kan. Tidak ada di Indonesia cerita yang durhaka itu ibu, tidak ada. Yang durhaka itu anak. Dan itu terima kasih karena dengan segala keberadaan kalian, kalian telah menolong kami bukan pertama-tama dengan harta, tetapi dengan semangat kalian. Bahkan kami anak-anak berusaha untuk membanggakan orang tua dan khususnya ibu dan juga bapak. Karena ada bapak sih juga betul. Dan kami juga minta maaf kalau misalnya dalam segala jerih payah kami buat kamu sakit hati. Tapi kami yakin meskipun kami buat kamu sakit hati, kamu tetap masak untuk kami. Tidak ada kami buat sakit hati, kamu masak kami pada benci. Kamu selalu memberikan yang terbaik untuk kami. Dan akhirnya dalam lama mereka yang juga tersirat di dalamnya itu adalah doa yang tulus dari seorang kita. Doa itu yang kami lakukan. Sejauh apapun anak melangkah, dia selalu mengharapkan doa ibunya. Dan bahkan di Indonesia sudah di bawah telapak kaki ibu. Kasihan bapak-bapak surga. Tidak ada surga di bawah telapak kaki imam. Tidak ada surga di bawah telapak kaki ibu. Karena apa? Kalau dia sudah injak, surga pasti akan terbuka. Dan itu dengan kakimu, dengan lutut, engkau selalu bersimpuh berdoa. Terima kasih, kami selalu mengharapkan doa kalian, semangat kalian, doa kalian, inspirasi kalian untuk kami. Dan akhirnya, ya, beberapa hari lalu saya coba, kebetulan saya membaca kisah dari Maria Curie, bukan Maria Curie yang penunggang ibu. Dia adalah seorang wanita pertama yang menerima Nobel Fisika. Tapi perjalanan hidup dia itu susah. Ketika dia masuk ke dalam perguruan tinggi, dia tidak diterima di perguruan tinggi karena alasan apa? Dia perempuan, pintar. Tapi karena dia perempuan, dia tidak bisa kuliah. Tapi apa yang dia buat? Dia berusaha sekuat tenaga, tidak putus. Dia lahir di Polandia, tapi kemudian dia diterima di salah satu kampus di Prancis. Tapi untuk kuliah pun tidak kaya yang biaya. Dua dengan kakaknya perempuan, mereka dua saling biaya. Pertama kakaknya kuliah, Maria Curie bekerja, baru kemudian kuliah. Sampai kemudian pada akhirnya dia menikah dengan seorang pria yang namanya Pierre. Mereka menemukan radio. Naasnya, penemuan itu tidak disebut sebagai penemuan Maria Curie, tapi penemuan dari suaminya. Padahal yang menemukan istrinya, tapi dia menganggap itu penemuan dari suaminya. Karena label adalah perempuan. Tapi Maria Curie tidak berasal. Dia dibantu oleh keyakinan suaminya oleh istrinya. Kemudian ketika mau menerima Nobel Sains Fisika untuk dia, pertama Nobel itu sebenarnya diperuntukkan oleh suaminya. Tapi suaminya protes. Suaminya bilang, kalau untuk saya tidak terima, karena yang paling berjasa adalah istri saya. Akhirnya Maria Curie ini menerima atas jasa dari suami. Di rumah ada istri ada suami, jangan kami cara baik, istri yang lain itu pakai. Itu terus berusaha. Sekarang ini media ini orang bilang saya klik, saya ada, saya buat takut baru saya ada. Makanya orang bilang saling dulu, sebar-sebar dunia.
Ibu-ibu jangan cepat upload. Karena ibu-ibu cepat kali dapat informasi, tidak tahu informasi dari mana. Karena penyebarnya duluan dari ibu-ibu. Foto dari mana? Karena itu ya, sekarang media informasi kita mau menunjukkan kita. Ibu-ibu hadir dengan caranya dan dengan satu-satu dalam diri yang kira-kira. Itu saja kalau dibilang itu berdiri kata motivasi ini saya mengerti hal yang itu karena saya bukan hal yang teguh. Di sana pulauku yang kupuja selalu, tanah Papua, pulau indah, hutan dan lautmu yang penuh selalu, cendrawasih burung emas, gunung-gunung lembah-lembah yang penuh misteri, kan ku puja selalu, keindahan alammu yang mempesona, sungaimu yang deras mengalirkan emas. Ya Tuhan, terima kasih. Gunung-gunung lembah-lembah yang penuh misteri, kan ku puja selalu, keindahan alammu yang mempesona, sungaimu yang deras mengalirkan emas. Ya Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, terima kasih. Kadang-kadang tawar, kadang-kadang manis, kadang-kadang pahit. Itulah kadang-kadang ya, apa ya, indah, berbunga-bunga seperti ini. Oke, baik, sebelum kita lanjut, saya akan persingkat waktu karena CNC dan pakar baju dulu. Tidak lihat saya. Jadi ya, saya singkatkan saja. Oke, langsung kita hanya menyanyi satu lagu. Ya, kalau orang bilang kalau tidak ada lagu ulang tahun, kalau ulang tahun demikian juga tidak ada lagunya, pasti tawar. Oleh sebab itu, saya undang ketua presidium untuk maju di depan, ketua presidium 1, presidium 2 untuk maju di depan, Pastor Paroki Emmaus sebagai tempat pelaksanaan dan juga penasehat rohani dari DPC Emmaus, disilakan. Ya, di sini karena untuk kue. Anggota presidium 1, presidium 2, Pastor dia juga datang naik ke atas. Baik. Oke, sebelum kita lanjut kita menyanyikan lagu Selamat